Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, setelah liburan berlalu, Ibu berharap kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 1, muatan IPS, masyarakat peduli lingkungan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Nah, selanjutnya perhatikan perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Selanjutnya, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk melindungi beliau dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, golongan muda, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Berikutnya, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Berikutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, berikut adalah naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik. Bunyinya adalah sebagai berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perlu anak-anak ketahui bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah membaca teks proklamasi, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Indonesia juga telah menjadi negara yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan. Oleh karena itu, golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa Indonesia dan bukan pemberian dari Jepang. Anak-anak, setelah kemerdekaan Indonesia sudah diraih, saat ini
tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan, baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Berikut perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Yang terakhir, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat. Nah, anak-anak, coba kalian pikirkan, adakah perilaku positif lainnya sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia? Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham lagi, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. 1. Buatlah peta konsep perjalanan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Soal yang kedua, sebutkan perilaku positif sebagai upaya dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dengan mudah kalian pahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.